Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang ataupun selamat malam. Sama saja, yang penting kita tetap bisa belajar di mana saja. Anak-anak, ini dikarenakan terjadinya pandemi yang terus-menerus dan dulu kita sudah melaksanakan PTM secara terbatas, dan dikarenakan COVID-19 dengan variasi yang baru yaitu variasi Omicron, kita terpaksa melaksanakan pembelajaran dengan daring. Tapi tidak apa-apa, belajar dimanapun itu bisa, tergantung niat kita semuanya. Nah anak-anak, untuk persiapan kalian melaksanakan yaitu penilaian akhir tulis, Pak Ikun akan melakukan bedah kisi-kisi kelas 6, materinya PJOK. Kalian nanti bisa mengkombinasikan antara buku pendamping kalian dan buku paket yang dari sekolah. Nanti Pak Ikun akan memberikan rambu-rambu, kalian nanti tinggal mempelajari, tinggal buka dan tinggal mengingat sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus sekali. Tidak lupa, mari kita berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, dan tentu saja mendapatkan umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan berkah juga. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita untuk melaksanakan yaitu kita melaksanakan untuk ini kisi-kisi ya, penilaian akhir tahun jenjang SD tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini kita lihat langsung ke nomor 1. Nah, ini ya. Pilihan ganda nanti ada 35 butir soal, isian ada 10 butir soal, dan uraian nanti ada 5 butir soal. Nah, ada 35 butir pilihan ganda, isiannya 10 butir dan uraiannya 5 butir. Anak-anak, kita langsung ke nomor 1. Kita lihat di indikator soal. Ya, indikator soal. Di sini nomor 1, disajikan sebuah pertanyaan gerakan handstand. Siswa dapat menyebutkan gerakan dasar handstand bagi pemula. Nah, handstand itu artinya berdiri dengan tangan. Nah, berdiri dengan tangan. Kalian bisa lihat di buku kalian, di buku pendamping di halaman 6 kalau tidak salah itu ini. Ini di halaman 5, halaman 6. Halaman 5. Di situ sudah dijelaskan dengan lengkap yang kalian miliki bukunya, bagaimana cara melakukan gerakan handstand dengan pemula. Ya, dengan pemula. Yang nomor 2, disajikan sebuah pertanyaan gerakan senam lantai. Siswa dapat menyebutkan gerakan senam lantai bersifat statis. Statis itu artinya diam. Jadi tidak bergerak ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang, tidak. Statis itu artinya diam. Kalau dinamis itu artinya bergerak. Kalau statis diam, dinamis bergerak. Nah, senam lantai yang bersifat statis itu apa saja? Ya, ada handstand, ada headstand, sikap lilin dan lain sebagainya. Di buku pendamping juga sudah ada. Sekarang soal nomor 3. Senam lantai ini disajikan sebuah gambar. Nomor 3, disajikan sebuah gambar gerakan dasar senam lantai. Siswa dapat menyebutkan gerakan dasar melakukan gerakan headstand agar rileks. Nah, di situ juga ada, ya. Di situ juga ada. Di halaman untuk headstand itu di halaman 6 dan halaman 7. Dibuka buku pendampingnya ya. Kalau di buku paketnya materinya gerakan berguling. Selanjutnya nomor 4 ya, nomor 4 ini
senam lantai. Disajikan sebuah pertanyaan, sifat senam lantai. Saya sudah menyebutkan gerakan dasar senam lantai bersifat dinamis. Nah, senam lantai yang bersifat dinamis tadi, dinamis artinya bergerak. Nah, bergerak itu apa? Nah, dalam senam lantai yaitu ada lompat kangkang, ada guling lenting. Nah, guling lenting itu hampir sama dengan guling depan, tapi perbedaannya kalau guling depan itu diakhiri dengan sikap duduk atau jongkok, tapi kalau guling lenting itu badannya berdiri tegak. Nah, dari awalnya berdiri tegak. Nah, dari awal berdiri tegak diakhiri dengan berdiri tegak. Kalau guling ke depan atau roll depan diawali dengan jongkok, diakhiri dengan jongkok. Selanjutnya nomor 5, disajikan sebuah pertanyaan alat senam lantai. Siswa dapat menyebutkan perlengkapan dalam senam kangkang. Nah, senam kangkang, perlengkapannya apa saja? Senam kangkang itu yang melompat, terus ada balok lompatnya, kakinya dibuka selebar-lebarnya untuk melewati balok tersebut. Nah, alatnya apa? Ada yang menamakan peti loncat, juga ada yang balok loncat juga ada yang kuda-kuda loncat juga ada. Tapi kalau di buku kalian di halaman 9, di buku pendamping kalian di halaman 9 yaitu mengatakan ini peti loncat. Nah, nomor 7, disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar guling depan. Siswa dapat menyebutkan gerakan akhir guling depan. Jadi nanti pertanyaannya bagaimana? Ya, seperti yang dulu pernah Pak Ikun ajarkan kalian ketika tatap muka. Itu bagaimana untuk mengetahui kira-kira soal apa, soalnya nanti kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi tinggal lihat belakangnya saja. Siswa dapat menyebutkan gerakan akhir guling depan, berarti nanti kira-kira soalnya ini dari sini, sebutkan apa gerakan yang dilakukan ketika mengakhiri guling depan, yaitu apa? Jongkok. Nah, jongkok di bukunya juga ada. Nomor 8, disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar guling lenting. Siswa dapat menyebutkan guling lenting termasuk jenis latihan senam. Senam apa guling lenting itu? Termasuk senam lantai yang dinamis apa statis. Kalau guling lenting karena dia itu bergerak, maka senam lantai dinamis. Kalau headstand, handstand itu termasuk guling lenting yang bersifat statis. Senam lantai yang bersifat statis kok guling lentingnya. Senam lantai yang bersifat statis, headstand, handstand, terus kayang, selanjutnya yaitu sikap lilin itu namanya statis, senam lantai statis. Kalau dinamis ya guling lenting, roll depan, roll belakang, lompat kangkang. Nah, itu namanya senam lantai statis. Selanjutnya nomor 9, disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar guling lenting. Saya sudah menyebutkan gerakan awal guling lenting. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan guling lenting awalnya itu berdiri tegak, berarti akhirnya juga berdiri tegak. 10, disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar ayunan lengan. Siswa dapat menyebutkan tahapan gerakan persiapan. Nah, ayunan lengan, nah ini untuk senam irama. Nah, senam irama bisa kalian baca sendiri di buku kalian, yaitu kalau untuk di buku pendamping di halaman 17. Nah, ya, di halaman 17 kalau buku pendampingnya. Kalau di buku paketnya di pelajaran 7 itu terdapat pada halaman 135. Itu ya, di halaman 135. Selanjutnya nomor 11, disajikan sebuah pertanyaan gerakan senam irama. Siswa dapat menyebutkan gerakan indah senam irama. Ya, kenapa kok senam irama itu indah? Karena dilakukan sesuai dengan ketukan, sesuai dengan lagu, sesuai dengan irama, sesuai dengan musik. Kalau tidak sesuai dengan irama, tidak sesuai dengan musik, ya suara apa itu gerakannya nggak enak dilihat. Apalagi senam irama itu dilakukan dengan bersama-sama dengan banyak orang.
dan apa itu dilakukan secara kompak itu dilihat akan lebih baik, akan lebih indah ya. Dilihat akan lebih indah, lebih baik. Nah, sekarang juga banyak sekali yang melakukan sedang populer ini ya, senam-senam ya, senam seperti Zumba dan lain sebagainya. Dan kita apabila tidak pandemi kan setiap pagi pembiasaan pasti melakukan kegiatan senam pagi. Nah, itu juga disebut juga senam irama. Contohnya apa saja ya, banyak, SKJ, senam pramuka, terus apa itu senam UKS, senam ceria, SCAI itu senam ceria anak Indonesia dan lain sebagainya, banyak sekali. Selanjutnya nomor 12. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan senam irama sudah menyebutkan gerakan gabungan senam irama. Nah, gerakannya segabungan. Sebetulnya dalam senam irama itu ada 3 gerakan, yaitu gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Di setiap perpindahan gerakan itu ada namanya GP atau disebut dengan gerakan peralihan. Nomor 13. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan siswa dapat menyebutkan gerakan senam irama antara gerakan satu dengan berikutnya. Ini sama. Selanjutnya siswa dapat menyebutkan keutamaan gerakan senam irama tadi. Keutamaan gerakan senam irama itu apa ya? Dapat menyehatkan tubuh. Selain dapat menyehatkan tubuh, apa? Hati senang karena apa? Mendengarkan musik, mendengarkan lagu. Selain itu apa? Terlihat kompak, terlihat indah, terlihat bagus. Karena apa? Dilakukan sesuai dengan irama, sesuai dengan ketukan. Dilakukan secara bersama-sama dan kompak, maka akan terlihat indah dan terlihat bagus. Nomor 16. Selanjutnya disebutkan sebuah gerakan senam irama. Siswa dapat menyebutkan keharmonisan gerakan senam irama. Sudah, ini tadi sudah saya sebutkan juga. Nomor 17. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan SKJ. Siswa dapat menyebutkan sebagian-bagian gerakan SKJ. SKJ itu tadi senam kebugaran jasmani. Senam kebugaran jasmani. Nah, tadi tahapannya apa saja ya? Tadi ada gerakan pemanasan, gerakan inti, gerakan pendinginan. Setiap ada perpindahan gerak, ada gerakan peralihan namanya. Nomor 18. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan SKJ sudah menunjukkan kelanjutan gerakan pemanasan SKJ. Nah, setelah pemanasan apa? Gerakan inti. Setelah gerakan inti apa? Gerakan pendinginan. Nah, itu. Senam irama selanjutnya disajikan sebuah pertanyaan gerakan SKJ. Siswa dapat menyebutkan tujuan gerakan untuk melemaskan badan di gerakan SKJ. Untuk melemaskan badan berarti ya ini kalau sebelum melakukan gerakan inti namanya yaitu pemanasan. Kalau sudah pemanasan namanya gerakan pendinginan. Fungsinya saya kira kalian sudah tahu, sudah saya jelaskan berulang kali. Pemanasan itu manfaatnya untuk apa? Pendinginan itu manfaatnya untuk apa? Sudah saya jelaskan berulang kali. Pak Ikun tidak perlu mengulang lagi. Nomor 20. Tentang renang gaya punggung. Nah, renang gaya punggung ini akuatik, berarti kegiatan di air. Nah, renang gaya punggung. Renang itu ada berapa toh gayanya? Renang ada berapa gayanya? Renang ada renang gaya dada, renang gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Nah, sekarang kita akan belajar, seakan kita membahas yaitu renang gaya punggung. Nah, di sini nomor 20 disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar renang gaya punggung. Siswa dapat menyebutkan gerakan tangan gaya punggung. Nah, gerakan tangannya renang gaya punggung bagaimana? Di buku kalian di halaman 29 sampai halaman 30 berapa ini? Nah, gerakan tangan. Nah, gerakan tangan atau gerakan lengan ini digerakkan secara lurus dan rileks, dilemparkan ke belakang secara bergantian. Dilihat di halaman 32. Ya, di halaman 32 itu ada. Silahkan baca sendiri, tidak usah lama-lama. Saya Pak Ikun hanya bisa menyemangati kalian untuk belajar lebih giat lagi. Untuk masalah memperdalam lagi, silahkan kalian pelajari sendiri karena teknologi semakin tinggi. Tinggal kalian untuk memanfaatkan teknologi itu untuk mengetahui pengetahuan yang lebih baik lagi. Nomor 21. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar renang punggung. Siswa dapat menentukan gerakan kaki. Gerakannya kakinya bagaimana?
Di halaman 31. Nah, gerakan kaki gaya punggung dilakukan naik turun secara vertikal bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Di halaman 31 di buku pendamping kalian. Semuanya sudah dapat toh? Nah, nomor 22. Siswa dapat menyebutkan sikap badan. Nah, sikap badan gaya punggung. Ini beda sendiri sikap badannya gaya punggung. Biasanya kalau untuk renang gaya dada, renang gaya bebas, renang kupu-kupu, itu badannya telungkup menghadap ke bawah kepalanya. Tapi untuk renang gaya punggung ini beda. Jadi kalau renang gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu itu mengkurap. Nah, tapi kalau untuk gaya punggung itu melumah, atau kalau bahasa Indonesianya apa gaya bahasa Indonesianya? Yaitu disebut terentang ya, terentang. Bahasa Indonesianya terentang. Di bukunya halaman berapa ya? Ya, halaman 31. Di buku kalian di halaman 31. Selanjutnya nomor 23. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar renang gaya punggung. Saya dapat menyebutkan bagian tangan pertama kali masuk air dalam gaya punggung. Disajikan sebuah pertanyaan gerakan dasar gerakan renang gaya punggung. Siswa dapat menyebutkan bagian tangan pertama kali yang masuk. Nah, masuk ke dalam air. Tadi tangannya ketika bergerak yaitu bergantian. Nah, ketika masuk ke dalam air, nah, tangannya bagaimana? Nah, tangannya tangan kanan masuk ke dalam air, begitu seterusnya. Jadi ketika tangan bergantian ya. Jadi ketika tangan kiri keluar dari dalam air, tangan kanan masuk ke dalam air. Begitu seterusnya. Jadi bergantian. Tidak boleh enggak bareng-bareng ya. Tidak bareng-bareng. Jadi secara bergantian. Selanjutnya tentang keselamatan diri. Nah, keselamatan diri di kolam renang. Siswa dapat menyebutkan tujuan pertolongan korban tenggelam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Menghindari kecelakaan, menghindari kefatalan yang terjadi. Bisa kalau terlambat dalam bantuan atau penanganan untuk keselamatan, bisa kehilangan nyawa. Nah, jadi tujuannya pertolongan korban tenggelam itu apa ya? Supaya korbannya tidak tenggelam, supaya segera bisa diselamatkan. Nomor 25. Siswa dapat menyebutkan, nah ini, pertolongan korban tenggelam setelah di pinggir kolam. Nah, setelah di pinggir kolam, pertolongannya apa saja? Nah, di pinggir kolam yang pertama kalian harus lihat apa itu untuk mengeluarkan air di dalam perut. Biasanya kalau orang yang hampir tenggelam itu minum air ya, minum air. Dikeluarkan dengan cara bagaimana? Badannya ditelungkupkan, terus diangkat-angkat. Nah, setelah itu dilihat dilihat denyut nadinya, jantungnya bagaimana dengan RJP, resusitasi jantung dan paru-paru dengan pijatan jantung itu juga bisa. Terus kesadaran korban. Nah, kesadaran korban bagaimana? Sadar apa enggak? Kalau sudah semuanya itu dilakukan, apabila tidak terjadi kesadaran pada teman atau orang yang kalian tolong, maka kalian yaitu harus segera menghubungi petugas kesehatan, ya, petugas medis. Itu. Selanjutnya nomor 26. Siswa dapat menyebutkan faktor utama pertolongan korban tenggelam. Siswa dapat menyebutkan faktor utama pertolongan. Faktornya apa saja? Ya,
kalian pertama harus bisa melindungi diri sendiri dulu. Nah, lah kamu kalau menolong tapi kamu nggak bisa berenang semuanya, kamu belum bisa berenang, terus ada yang jatuhnya atau tenggelamnya di tengah, nah di tengah-tengah kolam. Kamu kan harus masuk, semuanya harus masuk ke air. Nah, tapi kamu belum bisa berenang, ya jangan tolong dulu. Ya berarti harus mencari pertolongan kepada orang yang bisa. Apabila kamu memaksakan diri, ya kamu sendiri yang berbahaya. Yang selanjutnya yaitu mencari ban, ya, cari ban, dilempar ke tengah. Cari alat yang panjang, tongkat yang panjang, genter semuanya itu. Kalau itu di tengah, semuanya. Tapi kalau di samping, ya di pinggir itu kalian bisa dengan meraih tangannya, ya dengan meraih tangannya. Di tata caranya sudah ada juga di buku kalian, di halaman 34-35 itu. Selanjutnya nomor 27. Oh sudah 28, 27 ya. Sebabnya keselamatan diri siswa dapat untuk hal terpenting pertolongan kecelakaan air. Nah, hal terpentingnya itu kamu harus tahu caranya. Pertama harus tahu caranya menolong. Kamu harus bisa berenang dulu. Semuanya kalau di tengah loh ya tadi ya. Kalau di pinggir ya kamu bisa menggunakan tangan kamu untuk meraih, menggunakan ban, dilempar, menggunakan apa itu? Genter, ya, tongkat yang panjang. Nah, tapi apabila di tengah tidak bisa diadu, tidak bisa terkena bannya, dia tidak bisa meraih bannya. Apabila kamu bisa berenang, cara ngambilnya bagaimana? Dari belakang, jangan dari depan. Biasanya kalau orang tenggelam itu kan mukul-mukul air, ya dia mukul-mukul air. Nah dia kan tidak sadar ketika ditolong, yang nolong malah kepukul sendiri, ya kamu nanti yang sakit. Jadi ketika menolong korban yang tenggelam dari belakang. Jadi dari belakang diambil dagunya gini ya. Jangan dari depan, harus dari belakang atau dari samping. Dari samping pun kadang-kadang juga kan, kadang-kadang begini juga kan. Paling aman dari belakang. Nomor 29. Kesehatan reproduksi. Nah, ini menyebutkan cara menjaga alat reproduksi supaya tidak lembab. Nah, bagaimana caranya menjaga supaya tidak lembab? Ya sering mengganti pakaian. Nah, pakaian dalam. Sering apabila mandi, ya, mandi. Handuknya pakai handuk yang kering. Nah, pakai kain yang menggunakan bahannya dari katun, kainnya kain katun. Tuh supaya tidak lembab. 30 disajikan, nomor 30. Disajikan sebuah pertanyaan kebersihan organ reproduksi dapat menunjukkan masa pubertas. Masa pubertas. Nah, masa pubertas itu umur berapa? Ya sekitar 8 sampai 13 tahun. Nah, itu masa pubertasnya apa itu perubahan, maaf ya. Masa pubertas merupakan masa di mana anak mengalami perubahan fisik, ya biasanya pada rentang usia 8 sampai 13 tahun. Jadi masa pubertas itu yaitu masa di mana anak akan mengalami perubahan fisik, biasanya terjadi pada rentang usia 8 sampai 13 tahun. Di bukunya halaman 43. Sambil lihat buku ya, halaman 43. Nomor 31. Selanjutnya disajikan sebuah pertanyaan kebersihan organ reproduksi. Siswa dapat menyebutkan hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksi. Nah, nih hormon reproduksi. Hormon reproduksi pada laki-laki dan wanita itu ada 4 ya. Ini yang paling sederhana saja. Ini ada FSH, follicle stimulating hormone ya. Terus luteinizing hormon, hormon testosteron dan hormon estrogen. Nah, biasanya ini yang keluar tuh hormon testosteron ataupun hormon estrogen, tapi tidak apa-apa untuk mengetahui untuk menambah pengetahuan kalian. Ini hormon follicle stimulating hormone, stimulating hormone ini
diproduksi di kelenjar pituitari ya, kelenjarnya di otak yang sebesar kacang polong ya. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seorang. Nah, hormon FSH pada wanita juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Nah, kalau untuk pria, hormon FSH ini, follicle stimulating hormone, ini untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Nah, sudah tahu toh apa itu kalau masa pubertas atau ciri-ciri yang sudah beranjak dewasa atau yang beranjak sudah matang, alat kelamin yang sudah matang. Kalau perempuan apa? Menstruasi. Kalau yang laki-laki dengan ditandai dengan mimpi basah. LH atau luteinizing hormone. Nah, luteinizing hormone ini diproduksi sama di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium. Nah, pelepasan sel telur ovulasi, siklus menstruasi dan kesuburan. Untuk pria, LH dari luteinizing hormone ini merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Nah, sekarang selanjutnya hormon testosteron. Nah, ini hormon testosteron itu apa toh? Nah, hormon testosteron pada pria itu lebih tinggi dibandingkan wanita. Nah, dan hormon ini akan menurun ketika pria tersebut memasuki umur 30 tahun, meningkatnya pada masa pubertas. Fungsinya hormon testosteron itu apa? Mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang dan juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mengurangi beban fisik dan emosional pria secara signifikan. Tapi kalau testosteron untuk wanita apa? Mengontrol suasana hati, gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, nah, dan meringankan nyeri serta menjaga kemampuan berpikir. Selanjutnya tentang hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu apa toh? Nah, hormon estrogen itu kalau pada pria lebih rendah, tapi pada wanita lebih tinggi. Hormon estrogen. Nah, hormon estrogen pada wanita peran pentingnya apa? Perkembangan seksual saat masa pubertas. Nah, hormon ini apa? Berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan serta mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Nah, untuk pria mengontrol kesehatan sperma. Tapi, nah ini jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi dapat menjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi. Kesehatan hormon reproduksi dapat dijaga dengan menerapkan gaya hidup sehat. Nih, tidak boleh rokok, tidak boleh minuman keras, istirahat yang teratur, makan yang sehat dan bernutrisi. Olahraganya juga harus teratur rutin. Nah, itu ya. Selanjutnya kita ke nomor selanjutnya. Nomor 33. Siswa dapat menunjukkan cara membasuh alat reproduksi yang benar. Bagaimana caranya membasuh alat reproduksi yang benar? Ya dibasuh sampai bersih, ya, sampai bersih. Nah, kalau dalam Islam, nah, dalam agama kita yang beragama Muslim ya, yang non Muslim mohon maaf. Untuk yang Muslim itu kan harus bersih banget, harus bersih-bersihnya, karena apabila tidak bersih bisa mengakibatkan najis. Jadi harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Makanya yang laki-laki harus berdehem ya. Sampai bersih, sampai tidak keluar. Nah, kadang kan ada percikan sedikit yang masih di dalam. Jadi harus kadang yang laki mohon maaf yang laki-laki ya. Yang laki-laki harus biasa kadang yang harus berdehem, harus diurut. Nah, itu supaya yang di dalam keluar supaya bersih. Selanjutnya nomor 35 yaitu siswa dapat menunjukkan penyebab timbulnya jerawatnya. Penyebab timbulnya jerawat. Nah, itu apa? Nah, ini biasanya jadi apa itu? Problem remaja ya. Kukulan, wajahnya banyak kukulnya bagaikan langit tanpa bintang. Ya,
Tuh, ini jerawat. Jerawat itu dianggap bintang. Nah, sing jerawatan ae. Ya, tapi kan setiap orang kan pasti ingin kulitnya, wajahnya bagus mulus. Nah, jerawat, nah ini salah satu jenis penyakit kulit yang menyerang daerah sekitar wajah. Jerawat itu disebabkan karena apa? Produksi minyaknya berlebihan. Nah, produksi minyak yang berlebihan pada masa pubertas. Wah, dulu Pak Ikun banyak jerawatnya. Di wajah Pak Ikun bintangnya banyak. Tadi kan jerawat bagaikan, dianggap bagaikan bintang di atas langit, bagaikan langit yang berbintang, itu jerawat. Pak Ikun dulu jerawatnya juga banyak. Karena sekarang pubertasnya sudah lewat, ya hilang-hilang sendiri. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya diatasi dengan rutin cuci muka menggunakan sabun khusus muka paling tidak 2 kali dalam sehari. Apalagi yang ini yang Muslim kan setiap 5 hari sekali kan cuci muka, dicuci yang bersih. Jerawatnya, kenapa kok menimbulkan jerawat muka yang berminyak? Karena ketika pori-pori kulit itu mengeluarkan minyak dan pori-pori kulit itu tersumbat oleh kotoran atau oleh debu, minyaknya tidak bisa keluar, maka mentol, timbullah jerawat. Makanya dibersihkan dengan cara cuci muka. Ya, dengan wudhu itu bisa bagus sekali. Selanjutnya ini isian. Nah, disajikan sebuah pertanyaan alat senam lantai. Saya menyebutkan ukuran matras. Nah, ukurannya matras senam lantai piro? Sik tak deloke. Nah, matras senam lantai itu terbuat dari busa atau karet atau spon. Ukurannya 120 kali 2 meter juga ada. Yang kita miliki itu ukuran 120 kali 2 meter. Ada, kalau kita yang 120 kali 3 meter tidak ada. Belum punya, bukan tidak ada. 120 kali 2 meter dan 120 kali 3 meter. Selanjutnya nomor 2. Gerakan handstand, headstand. Saya menunjukkan gerakan handstand dan gerakan headstand tadi di halaman 5 sampai halaman 8. 5 sampai halaman 7 ya. Di buku pendampingnya ada. Dibuka bukunya. Nanti Pak Ikun akan Pak Ikun mungkin menggunakan Google Form atau mungkin bukan Quizzes untuk melakukan latihan ya, latihan kalian, atau mungkin juga secara manual. Akan saya pantau, saya kasih soal lewat WhatsApp grup nanti bagaimana daya tangkap kalian setelah Pak Ikun jelaskan lewat aplikasi media sosial YouTube ini. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan gerakan senam lantai melewati peti lompat. Nah, menyebutkan gerakan senam lantai melewati peti lompat. Tadi gerakannya apa? Berarti lompat kangkang. Nah, bagaimana cara melakukan lompat kangkang? Di bukunya juga ada. Ada gerakan awalan, ada gerakan tolakan, ada gerakan melayang, ada gerakan setelah melayang gerakan mendarat. Nah, awalannya apa? Tolakannya bagaimana? Gerakan kaki ketika melayang melewati peti lompat bagaimana? Terus mendaratnya bagaimana? Sudah ada di bukunya. Pak Ikun tidak usah lama-lama menjelaskan. Dibuka halaman berapa tadi ya? Nah, halaman 9. Nah, halaman 9. Nomor 5. Siswa dapat menyebutkan rangkaian gerakan yang tidak terputus senam irama. Yang tadi yes, dari gerakan senam gerakan pemanasan, gerakan inti, gerakan pendinginan. Di sela-selanya untuk masuk ke gerakan pendinginan, ke gerakan inti itu namanya gerakan peralihan atau GP. Nomor 6. Siswa dapat menyebutkan pada umumnya senam irama dilakukan pada pagi hari. Ya, kita melakukan senam itu biasanya pada pagi hari supaya badannya kita segar terkena sinar matahari. Berdoa toh semoga pandemi ini segera hilang. Jadi kita segera bisa bertatap muka, belajar dengan sepuas-puasnya ya, bercanda bareng, belajar bareng, ya, disneni bareng-bareng ya. Selanjutnya menyebutkan pada umumnya senam irama. Sudah. Nomor 7. Siswa dapat melakukan gerakan hadap saat melakukan gerakan renang gaya punggung. Hadapnya berarti badannya itu menghadap atas.
Tapi ketika start itu kita menghadap dinding start ya, menghadap dinding start. Nah, itu untuk gerakannya itu bisa kalian lihat di halaman tuh. Di buku paketnya ada di buku paketnya itu di halaman berapa ya tadi ya? Sebentar tak carikan. Lupa saya. Buku paketnya lupa saya, ya Allah, tidak saya tandai tadi ya. Menghadap dinding, jadi menghadap dinding start ya. Menghadap dinding start. Tadi pegangan start, badannya masuk ke air. Yang digunakan untuk menumpu pertama kali yaitu kaki. Setelah itu badannya terentang menghadap ke atas. Selanjutnya nomor 8, disajikan sebuah pertanyaan gerakan. Dasar renang gaya punggung sudah menyebutkan sikap badan saat melakukan gerakan renang gaya punggung. Badannya tadi terentang tadi. Di bukunya di halaman sikap badannya halaman 31. Nah, nomor 9, siswa menyebutkan manfaat dengan baik. Pertanyaan kebersihan organ reproduksi. Siswa dapat menyebutkan manfaat dengan baik. Nah, organ reproduksi. Nah, organ reproduksi laki-laki disebut penis, kalau perempuan apa? Vagina. Nah, bagaimana manfaatnya apa? Ya kalau ya untuk membuang air kecil, juga untuk memiliki keturunan. Nomor 10, siswa dapat menyebutkan penyakit kulit yang dialami pada masa pubertas. Penyakit kulit pada masa pubertas ya kui mau apa? Jerawat atau kukul. Nah, jerawat atau kukul. Kalau jawab ya jangan kukul, jawabnya harus jerawat. Nah, biar apa? Mosok ya bahasa Jawa jawab soalnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ini uraian. Siswa dapat menunjukkan manfaat melakukan gerakan handstand. Apa? Melatih keseimbangan. Selanjutnya itu apa lagi? Itu di halaman 5 itu. Melatih kekuatan otot tangan juga bisa, tapi yang paling penting itu melatih keseimbangan. Otot tangan, dan perut meningkatkan itu. Nomor 2, tentang senam lantai dinamis. Tadi dinamis apa? Bergerak. Siswa dapat menyebutkan keterampilan gerak senam lantai bersifat dinamis. Siswa dapat menyebutkan keterampilan senam lantai bersifat dinamis. Yang bergerak, senam lantai yang bersifat dinamis itu yang bergerak. Ada loncat kangkang tadi, meloncati peti lompat, terus guling lenting, roll depan, roll belakang. Nah, itu yang dinamis, yang bergerak dinamis tuh. Ya, harus ingat. Nomor 3, sudah menyebutkan definisi senam kebugaran atau kesegaran jasmani. Ya, definisinya apa? Artinya apa? Biar apa senam itu? Nomor 4, disajikan sebuah pertanyaan renang gaya punggung. Sudah menyebutkan perbedaan renang gaya punggung dengan gaya yang lainnya. Wow, tadi kan lek renang gaya punggung ki madepe piye. Nah, terus posisi tubuhnya bagaimana? Terus menghadap ke bawah, menghadap ke atas, terlentang. Di bukunya ada, tinggal lihat saja. Kalau kalian punya buku dimanfaatkan, jangan hanya dilihat saja. Ya. 5, disajikan sebuah pertanyaan tentang penyakit kulit. Sudah menyebutkan cara mencegah iritasi kulit. Nah, cara mencegah iritasi kulit bagaimana? Ya berarti supaya badannya itu biar tidak lembab. Iritasi itu karena kelembapan pada kain, nah, pada kulit, sehingga kainnya itu tidak bisa begitu menyerap keringat, sehingga terjadi gesekan di kulit, terjadi iritasi. Nah, karena keringatnya yang berlebih tadi ya. Di halaman 46
4. Wis tak dudoi kuwi, tinggal kalian mempelajari, tinggal kalian melihat kira-kira nanti soalnya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya kasih rambu-rambu, sudah saya kasih cara kira-kira soalnya apa ini, nanti dilihat dari kisi-kisi tersebut. Oke anak-anak, terima kasih ya. Itu dari Pak Ikun, kurang lebihnya mohon maaf, yang jelas Pak Ikun banyak kurangnya. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar dengan kondisi apapun, karena belajar itu tidak hanya lewat sekolah saja. Kalian bisa belajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.